Halo semuanya, selamat datang di video film review pertamaku dan pada video kali ini aku mau ngasih tahu hasil ngulik-ngulik kecil-kecilan aku atau analisis terhadap film Minority Report. Minority Report dirilis di tahun 2002 bergenre science fiction, crime, dan misteri. Film ini didirect langsung oleh one of the greatest science fiction director, Steven Spielberg. Film ini membuktikan genre science fiction dengan crime adalah kombinasi yang sangat cocok. Writernya bisa kembangin story dari filmnya dengan berbagai mind-blowing possibilities, dan kita sebagai penonton bisa dibuat kaget, kagum, tapi juga takut gitu ngeliat perkembangan teknologi di masa depan dan dampaknya kepada kehidupan kita. Yang lebih penting lagi, hampir seluruh elemen dari film ini, mulai dari plot, karakter, kostum, setting, dan lain-lain, mencoba membuat kita dragged into the system yang dibuat di dalamnya tentang sesuatu yang bernama precox. Terdapat juga pesan tentang determinisme melawan free will melalui dinamika karakter dan konflik di dalamnya. Anyway, tanpa berlama-lama langsung aja kita menuju ke plot. Di masa depan, tepatnya di 2054, divisi kepolisian bernama Pre-Crime yang dipimpin oleh Kapten John Anderton mencegah terjadinya banyak sekali pembunuhan dan berhasil menurunkan tingkat pembunuhan hingga 0. Divisi ini dibantu 3 manusia mutan, Arthur, Dash, dan Agatha yang memiliki kemampuan prekognisi, yaitu kemampuan memberikan ramalan masa depan tentang pembunuhan yang akan datang. Itulah mengapa mereka disebut Precox dan divisi dari John Anderton tadi disebut sebagai Pre-Crime Police Department. Ramalan ini nantinya akan dibedah ulang oleh para polisi tersebut untuk mencari lokasi spesifik terjadinya pembunuhan. John sendiri, kepala dari divisi Pre-Crime, adalah seorang pecandu narkoba sejak kehilangan putranya Sean dan putus kontak dengan istrinya Lara. Di awal film ditampilkan scene cara bekerja dari Precox di mana Pre-Crime Police harus mengatasi kasus pembunuhan di masa depan. Setelah huru-hara kasus tersebut, datanglah seorang pria bernama Danny Whitwer yang diutus oleh Departemen Kehakiman Amerika untuk melakukan audit pada sistem Precox. Audit ini dilakukan untuk mencari kelemahan pada sistem ini sebelum diimplementasikan dalam skala nasional. Nah, kita sudah dapat nih exposition-nya dan mungkin berpikir rising action-nya akan terjadi ketika John harus menghadapi case sulit yang diramalkan oleh para Precox dan Danny ada di sana untuk menghambatnya. Ternyata tidak sesimpel itu. Boiling point-nya adalah pada saat John diramalkan Precox melakukan pembunuhan kepada seorang pria misterius bernama Leo Crow. Dari kejadian ini, John jadi buronan oleh Pre-Crime Police Department, tempat dia bekerja itu sendiri. Disinilah peran pria bernama Lamar Burgess, direktur Pre-Crime yang sudah memiliki hubungan dengan John sebelumnya, hubungan dekat. Dia menjadi semacam advisor atau 911 jika John dalam kondisi kesulitan. Setelah John menjadi buronan, kita sebagai penonton kemudian akan dibawa ke lautan penasaran dengan serangkaian event yang terjadi. Mulai dari kejar-kejarannya dengan Danny, pertemuannya dengan pencipta Precox, Dr. Hinneman, untuk mencari tahu lebih tentang asal-usul Precox. Kemudian ada John mendatangi dokter ilegal untuk mengganti bola matanya agar tidak terlacak teknologi polisi yang bernama dengan eye scanning, dan misteri tentang hilangnya seorang perempuan bernama Anne Lively yang secara mengejutkannya memiliki keterkaitan dengan direktur dari Pre-Crime itu sendiri. Nah, setelah rising action, film ini menampilkan falling actionnya yang terjadi pada saat John kemudian nantinya ditangkap atas tuduhan pembunuhan yang sebetulnya dia tidak lakukan. Dari sini tension dari cerita mulai menurun dan kemudian memuncak ketika nantinya John berkonfrontasi dengan antagonis sebenarnya dari cerita film Minority Report. Tahap conclusionnya setelah begitu banyak adegan pengejaran dan plot twist yang cukup lumayan adalah masing-masing karakter bertemu dengan takdirnya. John dan Lara, istrinya, berusaha memulai kembali keluarganya. Para Precox mendapatkan kebebasan untuk hidup keluar dari teknologi yang mengikatnya, dan Pre-Crime Police dibubarkan seutuhnya. Dari konsep Precox yang bisa memprediksi masa depan, lalu flashback mengenai hilangnya Sean, anak John, kemudian ada flashback mengenai bagaimana Anne Lively hilang. Disinilah terbentuk struktur film non-linear pada film Minority Report. Yap, seperti yang udah aku jelasin di plot, ada beberapa karakter kunci dalam film ini, yaitu pertama John, Danny, Agatha, seorang Precox, dan Lamar, serta Lara, istri dari John.
Di antara 5 karakter ini, John, Agatha, dan Danny memiliki fungsi dan karakter paling menarik. John digambarkan sebagai pria yang terlihat punya pendirian kuat, tegas, cerdas, dan capable di saat dia menjadi polisi di pre-crime. Tapi ya kenyataannya dia unik dibanding dengan karakter hero lainnya. Dia adalah broken hero yang memutuskan bergabung di pre-crime dan menggunakan narkoba sebagai coping mechanism atas kepergian anaknya. Sisi rapuh John ini direpetisi di sepanjang film. Selalu ada terselip scene tentang John ingat anaknya, mimpi anaknya, dan lain-lain. Karakter development Anderton terlihat dalam proses naik turunnya trust dia tentang sistem precox. Di awal film dia percaya banget nih sama ini sistem, tapi sejak dia tertuduh balik menjadi tersangka, mulai terjadi konflik internal di pikirannya. Momen puncak pergolakan konflik batinnya dan karakter developmentnya ada di saat dia dipertemukan momen dia akan membunuh pria misterius bernama Leo Crow itu tadi. Harus memilih pilihan berat. Apakah tetap membenarkan sistem ini dengan membunuh Leo atau menahan dirinya untuk membuktikan bahwa masa depan bisa diubah. Danny Whitwer, utusan dari Departemen Kehakiman Amerika, memiliki 2 fungsi. Kepada kita penonton, dia menjadi kunci eksposisi dari film. Sosok yang clueless, nggak tahu apa-apa dan menanyakan berbagai hal tentang precox. Pengetahuan dia tentang precox berkembang sama dengan kita penonton seiring berjalannya film. Cara yang cukup efektif untuk mengenalkan cara dunia dalam film ini bekerja kepada kita penonton. Pada fungsinya di film sendiri, dia berperan sebagai orang yang ragu pada sistem precox. Berbeda dengan John. Sama-sama pintar dan kritis, dia selalu berusaha membuktikan bahwa ada yang salah nih dengan sistem ini, dengan mencurigai John. Namun ya pada akhirnya sadar kalau John bukanlah yang seharusnya dia kejar-kejar dari awal. Lalu karakter Agatha. Kalau John dan Danny tadi berusaha menunjukkan kita bagaimana sistem yang ada di film ini berpengaruh kepada mereka. Nah, kalau Agatha di sini memiliki fungsi untuk menunjukkan bagaimana sistem precox ini bekerja secara sistematis. Tidak cuma itu, peran Agatha jauh lebih penting. Dia membantu kita sebagai penonton dan karakter John dalam mengeksplorasi tema free will melawan determinisme yang ada pada film ini. Dia juga adalah heart of the story, baik dalam membantu John menemukan kebenaran maupun dalam membuktikan bahwa pre-crime sebetulnya bukanlah sistem yang sempurna. Next yaitu setting dan atmosfer. Setting Minority Report membangun visi masa depan yang sangat khas dari seorang Steven Spielberg. Sebuah dunia futuristik yang canggih, namun tetap terasa dekat dan relevan dengan realita modern. Film ini menggambarkan kemajuan teknologi yang luar biasa, tetapi bukan utopia, justru bahkan kontradiksi antara kemajuan dan kontrol. Precox yang memungkinkan polisi untuk menangkap pelaku kejahatan sebelum kejahatan terjadi, ini memperlihatkan bagaimana teknologi merasuk ke dalam sistem hukum dan moralitas manusia. Ketika kita menonton, atmosfer film dipenuhi dengan rasa diawasi, terus-menerus semakin meningkat karena efek dari teknologi scanner retina yang tersebar di mana-mana. Rasanya udah kayak penjara aja, diawasi terus kemanapun kita pergi. Hal menarik lainnya dalam cara Spielberg melakukan eksposisi tentang setting film ini adalah dia menggunakan visual storytelling. Oke, next, pencahayaan dan komposisi visual. Karena ini film noir, crime, jadi atmosfer yang dibawakan dalam film ini cenderung gelap, terasa gloomy, dan kontras yang digunakan pada warna cenderung tinggi. Kesannya futuristik, tapi kotor, gelap, nggak mencolok mewah, gimana gitu. Berbeda banget sama film futuristik lainnya, seperti Her pada tahun 2013 yang cenderung menggunakan warna pastel terang, dan contoh lainnya ada pada Blade Runner 2049 yang cenderung menggunakan warna neon cerah pada filmnya. Kemudian kamera shoot. Kamera shoot yang digunakan di film ini cukup bervariasi, mulai dari close up dan extreme close up yang banyak digunakan untuk memfokuskan detail penting, scan mata, atau memperlihatkan wajah karakter saat mengalami tekanan psikologis. Ada juga tracking shot dan high angle saat adegan kejar-kejaran. Dan yang paling aku ingat adalah pengambilan CCTV look dari atas saat Spider-Bots mencari John di apartemen melewati ruang ke ruang lainnya. Lalu perihal komposisi visual.
Ada penggunaan symmetrical composition saat di ruang pre-crime, negative space saat John berlari menuju rumahnya, dan yang paling sering adalah visual metafor, simbolisme visual, melalui elemen air yang sering banget dibawain pada beberapa scene di film Minority Report. Seperti Precox di Quill, istri John mengatakan untuk melihat hujan, hilangnya anak John di kolam renang, dan masih banyak lagi scene-scene lainnya yang berkaitan dengan air sebagai simbolisme pada film ini. Next kita akan membahas kostum dan representasi visual yang ada di film ini. Bagaimana kostum ini membantu merepresentasikan baik itu karakter dalam film ataupun lapisan sosial yang ada di dalam film ini. Ada 3 detail jenis kostum yang aku tangkap dari keempat karakter kunci kita. Pertama, kita bisa melihat kostum dari Lamar dan Danny. Old fashioned dari dasi dan baju berlapis yang digunakan Lamar. Terus ada detective kind of style dari suspenders yang digunakan Danny. Kedua style ini bertujuan untuk merepresentasikan orang-orang yang memiliki kuasa. Yang kedua yaitu pada John Anderton yang menggunakan kostum nondescript. Pakaian berwarna gelap, tidak menunjukkan kekasan apa-apa, tidak ada yang mencolok. Hanya kaos hitam, celana hitam, dan leather jacketnya dia. Kalau ini representasi untuk hal-hal yang bersifat personal tentang diri John itu sendiri. Bahwa dia tidak mau orang-orang tahu tentang emosinya dia, tentang masa lalu kelamnya dia. Dan yang selanjutnya ada kostum dari Agatha ketika masih ada di dalam kuilnya. Kostum ini mendukung karakter Agatha sebagai manusia mutasi dengan kemampuan melihat masa depan. Di samping itu juga membantu merepresentasikan tema science fiction secara jelas dan sebetulnya yang mewakilkan segala teknologi yang ada pada film ini. Tidak berlebihan tapi tetap futuristik. Terakhir yang akan kita bahas adalah genre dan konvensi film pada film Minority Report. Pada film ini secara luas genrenya adalah science fiction, crime, namun dipadukan dengan action, thriller, dan yang terpenting yaitu neo-noir. Pada konsep Unity, film ini memadukan genre science fiction dengan neo-noir. Berbeda dengan genre noir yang lainnya di mana biasanya membawa permasalahan karakter utama dengan lingkungan sekitarnya, neo-noir pada film ini berfokus pada pergulatan karakter dengan dirinya sendiri. Seperti halnya John dalam film ini. Konsep variation ditunjukkan dengan pola di luar kebiasaan genre. Pada genre noir biasanya karakter berada di luar sistem dan berusaha untuk memberontak sistem yang ada. Di film ini, protagonis kita justru ada di dalam sistem itu sendiri. Kemudian pendekatan genre science fiction yang tidak berlebihan dan justru cenderung ke filosofis tentang determinisme melawan free will. Yang terakhir adalah konsep disunity. Film noir klasik biasanya punya akhir yang fatal atau pesimistis. Dengan protagonis yang gagal atau sistem yang tetap korup terjadi terus-menerus. In this case sangat berbeda dengan Minority Report. Dengan yang justru berakhir dengan pembubaran sistem dari pre-crime itu sendiri dan memberikan harapan baru dengan sistem yang lebih sehat. Pada akhirnya, Minority Report bukan hanya sebuah thriller futuristik tentang teknologi peramal kejahatan atau Precox. Ini adalah simulasi dan sebuah pengalaman sensorik emosional tentang bagaimana rasanya hidup di dunia tanpa adanya kebebasan untuk memilih bagaimana hidup kita ke depannya. Hampir seluruh elemen dari film ini, mulai dari plot yang dikendalikan seperti rantai takdir, karakter yang terus-menerus digiring oleh sistem, hingga visual dunia yang dingin dan klinis, semuanya dirancang untuk menyeret kita, penonton, masuk ke dalam logika deterministik milik pre-crime. Tapi justru di sanalah Spielberg mempermainkan kita, karena ya, seiring perjalanan tokohnya, John Anderton, yang berusaha memberontak dari sistem yang katanya sempurna, kita mulai melihat retakan-retakan kecil bahwa mungkin ya masa depan tidak selalu pasti, bahwa kehendak bebas meskipun sekecil apapun rapuh selalu punya ruang untuk melawan sistem yang ada. Dengan demikian, Minority Report bukan hanya mempertanyakan masa depan teknologi tetapi juga masa depan manusia.
Apakah kita sekedar angka dalam data statistik atau makhluk yang tetap bisa menentukan jalan hidupnya, bahkan di tengah dunia yang serba terprediksi?